Sisil sendiri belum berani untuk memutuskan bahwa sebenarnya itu adalah bibi dan anaknya. Tetapi ia mulai meyakini, apalagi setelah melihat foto keluarga tersebut. Sisil yang tengah membantu Dinda memberi sampul pada bukunya, mencoba hilangkan segala hal yang menjadi bahan pikiran baginya. Rasa bingung dan penasaran memang menghantui dirinya. Tetapi bagaimanapun, Sisil harus tetap melanjutkan kehidupan nyatanya dengan baik. Apalagi lusa, Sisil dan Dinda akan masuk ke lingkungan yang baru di sekolah. "Kak, masih ada 10 buku lagi yang harus disampuli," ucap Dinda. Terdiam, tak ada balasan untuk menjawab ucapan Dinda tadi. "Kak, kebiasaan deh. Kalau ada yang nanya atau ngomong itu diperhatikan, Kak. Jangan pikirannya kemana-mana, melayang di udara," seru Dinda memprotes tindakan kakaknya yang terlalu asik dengan dunia khayalnya. Maaf Din, kakak kurang fokus terus nih. Yang mana lagi yang belum dikerjakan?" tanya Sisil. "Oh, ini udah Dinda tumpuk, Kak," balasnya. "Ya udah kita mulai biar cepat selesai." Pada hari itu, keduanya menyelesaikan perkara persiapan sekolah mereka hingga serinci-rincinya. Sehingga dari masing-masing memiliki catatan khusus terkait kebutuhan-kebutuhan mereka untuk menghindari adanya kekurangan yang sekiranya perlu untuk dibawa. Selesai segala pekerjaan mereka pada hari itu, saatnya untuk beristirahat. Seperti biasa, Dinda telah tertidur dengan gaya andalannya. Sementara Sisil begitu sulit untuk memejamkan matanya dan memilih untuk membaca buku pelajaran semester sebelumnya untuk mengingat-ingat kembali agar tidak hilang seiring perpindahannya ke desa Mulyo Abadi yang mengandung beribu misteri ini. Dinda dan Sisil memiliki banyak perbedaan kebiasaan, tapi keduanya cukup akur bila bersama-sama. Dinda kini menduduki kelas 5 SD dan Sisil kelas 2 SMP. Sisil gadis yang cerdas, ia begitu mumpuni dalam pembelajaran akademis. Sedangkan Dinda lebih pada non-akademis, juga cukup bersatu dengan pembelajaran seni dan keterampilan. Seminggu berlalu begitu saja. Kini, Sisil dan Dinda akan menjalani semester genap dengan suasana, teman, guru, dan juga pastinya sekolah yang baru. Dinda mungkin akan lebih mudah beradaptasi seperti biasanya. Pagi itu, keduanya bersiap-siap dengan begitu semangat. Kerinduan terhadap suasana di sekolah atau mungkin mulai jenuh untuk berkomunikasi dengan orang yang itu-itu saja menjadi faktor utama yang membuat siapapun siswanya sangat merindukan hari itu. Sisil dan Dinda telah bangun sebelum subuh tiba. Begitu pula dengan Mama. Mama telah asik di dapur sebelum azan subuh, membersihkan piring kotor sisa makanan mereka semalam. Dinda dan Sisil secara bergantian ke kamar mandi, lalu disusul dengan Mama yang memang mengerjakan segala sesuatunya dengan begitu cepat. Sholat subuh pada hari itu pun tidak bisa dilaksanakan dengan berjamaah, lalu disusul dengan sarapan bersama yang telah disiapkan Mama sebelumnya. Ketiganya bergegas merapikan barang-barang yang akan dibawa dan menuju mobil yang telah parkir di depan rumah. "Ayo Kak," ucap Mama. Iya, Mah," jawab Sisil mempercepat langkahnya menuju mobil. "Bagaimana, sudah tidak ada yang ketinggalan kan?" tanya Mama. "Dinda sudah gak ada, Mah. Kakak juga, Mah." Setelah sebelumnya terlihat sibuk melihat ke dalam tas ransel miliknya, mereka berangkat sekitar pukul 06.25 waktu Indonesia Barat dari rumah. Keberadaan sekolah yang berada di desa sebelah dengan jarak yang ditempuh dengan mobil memakan waktu 15 menitan tersebut menyebabkan mereka harus lebih awal berangkat. Akses jalan yang ditempuh cukup sulit dengan banyaknya bebatuan, sehingga jarak yang dekat pun menyita waktu lebih dari biasanya. Suasana desa yang begitu asri terasa betul melalui udara yang dihirup, sejuk sekali. Kicauan burung terdengar jelas menghiasi keindahan di pagi itu. Sisil dan Dinda begitu asik memandangi sekitar, sedangkan Mama fokus menatap jalanan. "Semangat ya buat punya teman-teman yang baru?" tanya Mama menoleh sesekali. "Iya dong, Mah. Dinda sudah tidak sabar lagi," jawab Dinda dengan riang memainkan jari jemarinya. "Kalau Sisil kangen belajarnya, Mah, Mama tahu sendiri Sisil gimana," tuturnya. 10 menit telah berlalu. Mereka telah melewati gapura desa. Suasana begitu sepi, meski terkadang terlihat ada beberapa petani yang membawa cangkul dan juga ada yang membawa karung berisi seperlimanya. Tak terlalu berat juga sepertinya.
Akhirnya, desa itu benar-benar tak terlihat lagi pada pandangan mereka. Kini hanya pohon-pohon besar yang menyambut sepanjang jalan. Jalan yang langsung bersentuhan dengan ban mobil itu mulai mulus semenjak mendekati gapura tadi. Tak berapa lama, Sisil telah sampai di sekolahnya yang baru. Gedung sekolah keduanya cukup dekat satu sama lain. Hanya butuh 1 menit untuk mencapai sekolah Dinda. Layaknya anak baru pada umumnya, Mama mengajak Sisil ke kantor guru dan berbicara pada guru wali kelasnya. Mama yang harus mengantarkan Dinda pula pamit pada Sisil. "Sayang, nanti ikuti arahan bu guru ya. Mama antar adikmu dulu, terus langsung ke kota buat ngurusi toko pakaian kita. Nanti Mama jemput pas pulang. Oke, Sil?" ujar Mama meyakinkannya. "Iya, jangan khawatir, Mah. Sisil bisa jaga diri kok, Mah." Senyum Sisil begitu menyejukkan hati Mama yang cukup cemas karena keadaan Sisil belakangan ini. Dinda mencium tangan kakaknya, dan Sisil kemudian pamit hendak masuk ke kelas dengan mencium tangan Mama. Dinda yang memang harus diantar sebelum bel bunyi, segera berlari kembali menuju mobil. Setelah mengantar keduanya, Mama melanjutkan perjalanan ke kota untuk melihat pekerjaan pegawainya yang telah ditinggal lebih dari seminggu. Sepanjang perjalanan, Mama begitu gelisah. Ibu dari kedua anak itu seperti menanggung beban berat yang telah lama ada di punggungnya. Tetapi tak paham pula cara untuk meletakkan beban itu sejenak saja untuk meluruskan punggung yang mulai bungkuk. Perjalanan 1,5 jam tak terasa berlalu begitu saja. Pikirannya hilang dan kembali lagi beberapa saat. Beruntungnya jalan cukup sepi. Tidak baik melamun dalam keadaan menyetir kendaraan seperti itu. Tak sanggup tersiksa batin lagi atas kehilangan orang-orang yang disayang. Muncul segala perkataan itu di batin Mama. Lalu Sisil anak kandung yang terlahir dari rahim siapa kalau begitu? Jika memang mamanya yang bernama Marlina itu adalah orang yang membesarkannya. Matahari terus saja meninggi dan kini telah terpeleset ke arah barat. Hawa sekitar yang tadinya panas mulai berubah menjadi sejuk dan berakhir pada keadaan gelap yang menghantarkan rasa dingin pada kulit-kulit tubuh yang begitu tipis. Masih dalam hari yang sama, ketika azan maghrib berkumandang, semuanya telah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat berjamaah pada bagian kosong di lantai 1 yang bersampingan dengan anak-anak tangga. Nenek menjadi imam bagi sholat mereka kali ini. Bacaannya jelas, lembut, meski perlahan dalam pengucapannya. Mama berusaha kusuk dalam mengikuti bacaan dari nenek. Sisil pun demikian. Sementara Dinda sesekali melihat, selain tempat sujud dan pikirannya pun entah melayang kemana. Ketika berdiri pada rakaat kedua, konsentrasi Sisil pun berubah. Bacaan yang baru saja diucapkannya pun ikut terlupa. Pikirannya seakan berjalan, padahal yang bahkan tak penting untuk perlu diingat. Saat hendak berdiri setelah menyelesaikan sholatnya, Sisil seketika pingsan beberapa menit. Ia belum mampu menyesuaikan diri dengan semua yang terjadi belakangan ini dengan bertubi-tubi. Ternyata selepas salam tadi, bayangan itu semakin jelas. Tidak seperti biasanya berbentuk puzzle yang dihantamkan pada dirinya. Tubuhnya pun terjatuh ke lantai. Sisil, ketiganya mengguncang tubuh Sisil. Sisil sebelumnya dihantamkan dengan sebuah kejadian masa lalu. Terlihat ibu muda yang tengah hamil tua berbicara dengan anak yang berada pada rahimnya itu. "Anak Bunda sehat-sehat ya. Bunda ingin sekali bertemu dengan jagoan kecil Bunda ini." Sambil mengelus perutnya karena begitu gemas dengan tandangan bayinya itu. Bunda, teriak seorang gadis kecil dari dalam rumah. "Ini minumnya Bunda, tapi tumpah-tumpah tadi pun," ucapnya dengan wajah yang menggemaskan dan berbicara terbata-bata. Ia tengah membawakan segelas air putih dengan wadah gelas plastik yang berbentuk panjang dan berwarna hijau muda. "Sini nak, gadis Bunda. Gak apa-apa, Sisil kan udah bantu Bunda buat bawain minuman. Dedek pastinya juga senang karena dijagain kakak Sisil, kakaknya yang menggemaskan ini," ucap wanita itu sambil mencubit pipi gadis kecilnya. Kak Silda atau akrab dipanggil Sisil ini tahu betul siapa ibu muda itu. Siapa lagi kalau bukan Bik Mirna. Bayangan yang dihadirkan itu seakan memberi sebuah jawaban atas berbagai pertanyaan besar yang ia tanyakan semenjak merasakan ini semua. Ada rahasia yang ditutupi Mama dan Nenek tentang dirinya. Namun ia tak percaya sepenuhnya atas apa yang dilihatnya tadi. Sisil akan mencari tahu sendiri dengan keterbatasan dan kemampuannya dalam berpikir. Kalau benar, berarti Sisil anak Bik Mirna. Muncul suara itu dari hati kecilnya sebelum benar-benar ia tak menyadarkan diri. Mama mengatakan kepada Sisil
yang tergurai lemah ke atas pahanya. Nenek mencoba menyadarkan Sisil, sedangkan Dinda berlari secepatnya ke dapur, lalu kembali membawa segelas air minum yang hendak diberikan setelah kakaknya siuman. Perlahan, Sisil mulai membuka matanya yang indah itu. Kaki dan tangannya yang berukuran panjang itu pun terlihat digerakkan dengan pelan. "Mah, kakak kenapa lagi?" tanyanya pada mama sambil memegangi pangkal rambutnya yang panjang itu. "Pingsan lagi kak, habis sholat tadi. Ini kakak masih pakai mukena," tunjuk mama terhadap rok dari mukena yang dikenakan putri sulungnya itu. Mama takut Sisil bertanya, padahal yang mungkin saja tadi terlihat olehnya. Jadi, selepas kejadian itu, mama mengajak nenek dan Dinda juga untuk makan malam seperti biasanya. "Ayo, makan kalau gitu. Tubuh kakak butuh tenaga supaya tidak mudah pingsan lagi," elak mama. Iya mah, kita makan sekarang saja. Kepala kakak pusing, biar sekalian istirahat nanti," gumamnya. "Cucu nenek kayaknya kecapean tadi setelah kembali beraktivitas di sekolah," timbal nenek. Dinda dengan semangatnya membantu mama mengangkat alat makan, nasi, dan lauk. Sebelum itu, ia menggeserkan bangku yang hendak diduduki kakaknya. Makan malam itu tak banyak kata yang mereka lontarkan satu sama lain. Barangkali hanya beberapa patah kata yang dimulai oleh Dinda. Setelah makan, Sisil diantar ke kamar oleh mama. Ia merehatkan tubuh dari segala kelelahan yang ia hadapi, juga kegelisahan yang belum sepenuhnya ia pahami. Di lain sisi, Dinda tengah merapikan buku yang hendak dibawa esok. Ia begitu asik dengan buku-bukunya, dan juga komik Doraemon yang sengaja dibeli sebelum mereka pindah total ke desa mulia abadi. Sisil terlelap dan sudah masuk jauh ke alam mimpi. Kini, ia memimpikan hal yang lebih aneh lagi. Mimpi mungkin telah menjadi sesinggahan bagi segala yang ingin disampaikan kebenaran padanya. Mungkin ini akan menjawab salah satu pertanyaannya dari bergudang teka-teki yang saling berkaitan dari kehidupan Bik Mirna dan juga Sisil. Sisil tidur begitu pulas hingga ia tertarik pada sebuah kejadian dalam alam mimpi. Ia berjalan tanpa tahu keberadaannya di mana. Yang jelas hanya pelongo-pelongo, heran dengan lingkungan sekeliling. Semua tampak gelap hingga ia menemukan sebuah titik cahaya yang muncul dari tubuh kakek tua yang berpakaian serba putih dan menggunakan sorban. Wajah kakek tua itu tak dikenali sama sekali, tetapi Sisil merasa ada keterikatan batin dengan beliau. Sesampainya di hadapan kakek yang bertubuh besar dan lumayan berisi itu, kakek itu tersenyum lebar padanya, mengisyaratkan begitu bahagia bisa menemui Sisil. "Nah, akhirnya aku bisa melihatmu," tersenyum lebar pada Sisil. Kakek ini siapa?" Sisil pun bingung atas pertemuan beliau dengan dirinya. Mbah, ucap kakek tua itu. Hanya sepotong kata tersebut yang muncul. "Kenapa aku di sini, Mbah? Ini di mana?" tanya Sisil yang merasa heran juga takut. "Kamu aman di sini. Mbah ingin sampaikan bahwa sebenarnya kamu cukup bisa melihat yang mungkin tak dapat dilihat orang lain. Tetapi butuh waktu untuk itu. Hafalkan bacaan ini," ucap kakek yang wajahnya berisi itu sambil menyodorkan kertas yang bertuliskan bahasa Arab semacam doa. Tak jelas pula alasannya. Sisil tak berpikir panjang untuk itu. Ia duduk di atas sebuah batu besar dan mulai menghafalkannya bacaan demi bacaan. Tak begitu lama, gadis belia itu telah hafal dengan lancar. "Mbah itu buyut dari bundamu yang juga mempunyai kemampuan yang sama. Jadi kamu perlahan saja," jelas kakek tua. Perlahan, kakek berbaju serba putih itu menjauh meninggalkan Sisil seorang diri di sana. Sisil hanya diam memperhatikan tanpa berkata apa-apa. Seketika, Sisil terbangun dari mimpi anehnya itu. Sentaknya seketika terduduk di atas ranjang. Mimpi kok kayak gitu ya? Rasanya nyata banget. Tapi kertas bacaan itu gimana? Ucap Sisil sambil melihat ke tangannya lagi dan melihat ke kiri dan kanannya. Sisil sadar betul itu hanya sebuah mimpi karena baru saja terbangun dari tidurnya. Tetapi ia merasa mimpi tersebut begitu nyata, sehingga ketika ia tak temukan kertas berisi bacaan doa tersebut, maka mengingat-ingat bacaan tersebut adalah kunci dari kebenaran mimpinya. Gadis belia itu masih terduduk di atas ranjangnya setelah sebelumnya meminum segelas air putih yang sengaja disiapkan di sampingnya. Kemudian Sisil menutup mata untuk melihat
juga mengingat satu persatu huruf yang begitu lancar ia hafalkan dan ucapkan dalam alam mimpinya. Bismillahirrohmanirrohim, ucap Sisil dengan keadaan mata tertutup. Ia berusaha mengingat, tapi kian pikirannya fokus pada goresan tulisan huruf hijaiyah pada kertas itu. Makin hilang pula bacaan tersebut. Hal itu terus berulang hingga semua tampak samar. Dalam pikirannya hanya satu hal yang ia ingat dari tulisan itu. Panjang bacaannya sekitar 4 baris yang tak penuh. Lain dari itu, hanya terngiang di pikiran bahwa sebenarnya ia mampu melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia pada umumnya. Kenapa tidak ingat terus ya? Malah makin lupa. Ya udahlah, kalau gitu mungkin karena belum saatnya aja. Berarti semua yang aku rasain itu karena aku peka. Tapi kayaknya mbak itu sampaikan kalau dia itu buyut bunda. Bunda siapa? Kalau mama kan aku manggilnya mama, batin Sisil. Ia lelah berpikir, sehingga ia memutuskan untuk beranjak dari tempat tidur menuju kamar mandi untuk berwudu dan melaksanakan sholat subuh yang sebentar lagi akan masuk waktunya. Namun sebelum itu, ia memutuskan untuk mandi sekalian. Sisil membangunkan Dinda dan langsung keluar dari kamar. Ketika Sisil membuka pintu dengan perlahan, terlihat dari ujung matanya sekelebat bayangan serba hitam bergerak dari sudut dinding di depan kamar mama, menembus kamar misterius itu. Bayangan tersebut terlihat seperti seorang wanita berambut panjang yang mengenakan daster berwarna gelap. Astaga, apalagi? Sambil memegangi dadanya karena terkejut. Bikin kaget Sisil saja dengan wajah kesal. Sudah, nggak peduli juga. Aku mau mandi aja, habis itu sholat. Mama juga kayaknya sudah bangun. Ceritanya pada diri sendiri. Sisil tak menghiraukan sekoyong bayangan itu. Ia meneruskan segala aktivitas pagi sebelum ke sekolah seperti biasanya. Mandi, sholat subuh, merapikan kamar, sarapan, lalu mengecek kembali segala keperluan sebelum berangkat sekolah. Hari itu, Sisil dan Dinda berangkat seperti hari sebelumnya, dengan keadaan cepat dan terburu-buru. Sementara Mama, setelah mengantarkan kedua putrinya ke sekolah, ia kembali ke rumah karena segala pekerjaan di toko besar dan satu cabang kecil telah dihandle oleh Tante Siska sebagai tangan kanan Mama di sana. Siang menjelang sore, Mama kembali menjemput keduanya. Sisil dan Dinda telah menyelesaikan hari itu dengan semampu mereka dan sebaik-baiknya. Barangkali keduanya belum begitu bisa menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Dinda telah naik duluan ke lantai 2 menuju kamar, dan Sisil jauh tertinggal di belakang. Nenek tak ada di rumah, sepertinya tengah ziarah ke makam bibi. Sedangkan Mama masih di luar sedang menelpon seseorang terkait pekerjaannya. Sisil telah sampai di depan pintu kamarnya dan berpikir sambil melihat ke kiri posisi ia berdiri. Kayaknya aku harus masuk ke kamar itu deh. Pasti akan dapat sesuatu meski sedikit tentang Bik Mirna. Malas banget sebenarnya ngurusin beginian. Tapi karena benar-benar sudah mengganggu, selesaikan saja, ucap Sisil yang tengah merancang dan memikirkan cara menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang bibi. Selepas maghrib dan makan malam, semuanya kembali ke kamar masing-masing. Sisil memutuskan masuk ke kamar misterius itu dalam keadaan sepi, karena pasti nenek akan merahasiakan segalanya dan tak memperbolehkan masuk ke sana. Ia mengambil kunci di tempat pertama kali ditemukan, lalu memegang gagang pintu yang kini terlihat karatan itu. Dengan perlahan membuka sedikit demi sedikit, meski pintu itu sudah begitu sulit untuk dibuka. Sampai susah gini buka pintunya. Kayaknya nenek beneran gak pernah buka pintu ini deh, karena terlalu sedih mungkin kali ya. Untuk diingat-ingat tentang bibi, batin Sisil. Sisil telah masuk ke ruangan berbentuk persegi panjang itu. Terdapat rak buku besar, tempat tidur dan meja baca. Mata Sisil terfokus pada sebuah foto yang difiguran rapi di atas meja. Berdebu banget semuanya. Ini foto siapa? Sisil memegangi foto itu, lalu membersihkannya dengan salah satu lembar kertas yang berserakan di lantai. Nah, kan jelas fotonya, ucapnya sendiri sambil memiringkan kepala, fokus pada foto tersebut. Ini foto Bik Mirna. Kalau yang ini kayaknya Om. Tapi ini kok ada foto aku waktu kecil. Ini Bibi Mirna lagi hamil. Terus sekarang anaknya mana? Sisil begitu penasaran dengan foto itu. Ia terduduk di atas ranjang kamar dan mulai memperhatikan wajah yang ada pada foto satu persatu. Ketika hendak duduk, tak sengaja telapak kakinya menginjak benda keras di bawah kolong tempat tidur yang ia duduki. Apa itu? Lirihnya dengan keadaan terkejut. Sisil menundukkan tubuhnya yang tinggi itu
melihat benda apa yang tak sengaja ia injak tadi. Album foto. Ia mulai merasa khawatir. Kekhawatiran Sisil bukan karena mamanya yang tiba-tiba saja datang atau nenek yang memarahinya masuk ke kamar ini. Tapi yang ia khawatirkan adalah kebenaran yang akan terjadi setelah menemukan bukti-bukti ini. Rasa penasaran mulai menggerogoti jiwanya yang telah lelah dihantui teka-teki kenyataan. Lalu ia mulai memberanikan diri untuk menyentuh dan membuka lembaran foto itu yang memungkinkan ia menemukan kebenarannya. Tangan Sisil sudah membuka dengan pelan sampul album foto yang sudah usang itu, nyaris hampir terlihat halaman pertamanya. Aku tidak sanggup. Sisil menutup paksa album itu dengan keadaan mata tertutup. Perasaannya tak karuan. Ia yakin akan sebuah kebenaran yang akan meyakinkan baginya pula. Lantas Sisil memutuskan untuk menyimpan album foto itu dan bingkai foto tadi untuk dilihat dan diamati ketika ia benar-benar siap. Sebab telah larut malam, Sisil mencoba melupakan rasa penasarannya ini dan kembali ke kamar tidurnya. Dengan berjalan pelan, Sisil mencoba menenangkan diri. Tubuhnya mulai tampak gemetar dan pikirannya tak karuan. Dan dengan perlahan, Sisil melangkahkan kakinya untuk keluar dari kamar misterius itu. Ketika telah sampai di pintu kamar, ia menemukan handuk kecil berwarna putih yang cukup menarik perhatiannya di balik pintu. Sebab penasaran, Sisil mengambilnya. Dan suatu fakta yang membuat ia semakin yakin bahwa dia anak dari Bik Mirna pun tak bisa dihindari malam itu. Terdapat tulisan di ujung handuk putih yang menggunakan benang berwarna emas itu. Hatinya begitu hancur menerima kebenaran ini dan tak yakin pula atas hal itu. Dengan menahan rasa terkejutnya, ia kembali ke kamar dapurnya. Tampak Dinda telah tertidur pulas. Sisil mencoba menutup mata untuk mengisyaratkan hati dan pikirannya yang tengah kalang kabut menerima kenyataan ini. Ketika menutupkan matanya yang indah dengan berbulu mata panjang dan bolanya yang coklat itu, suara hatinya menentang. Aku yakin itu pasti handuknya mama, bukan Bik Mirna. Pasti kelupaan dulu, sebutnya di hati berusaha positive thinking. Foto itu juga pasti karena rasa sayangnya bibi, jadinya aku ikut foto keluarga. Suara hatinya kian kuat. Tapi kenapa semua mimpi itu mengarah kalau aku anak Bik Mirna? Aku tidak mau. Pokoknya aku tidak mau. Gak mungkin mama bohong. Ia memarahi keadaan, meski kebenaran akan tetap saja demikian. Tidak, aku tidak mau. Kali itu suara muncul dari bibirnya, langsung dengan air mata yang membasahi pipinya yang tidak berisi itu. Malam kian larut, matanya mulai terpejam dalam keadaan hati yang sedang tidak baik-baik saja. Meski matanya tampak tertutup rapat, Sisil belum benar-benar tidur. 1 jam, 2 jam berlalu. Sisil akhirnya tertidur dengan kondisi pipinya yang basah. Dan kali ini tidak ada mimpi atau gangguan aneh yang terjadi pada tidurnya. Keesokan paginya, rutinitas pagi sedikit terlambat dilakukan. Satu rumah tertidur begitu pulas. Padahal kedua putri kecil di rumah itu akan berangkat sekolah pada jam biasanya. Keadaan rumah pagi itu begitu penuh drama ketergesa-gesaan. Ayo Din, sudah telat ini, ujar mama dari luar rumah. Iya mah, ini Dinda sudah turun. Dinda berlari ke tangga kayu rumah klasik itu. Mama masuk ke mobil mengambil posisi biasanya. Mama begitu lihai memutar balikan bagian depan dari mobil tersebut. Di samping Mama, Sisil tampak duduk lesu dan hanya terdiam. Tidak ditemukan satu patah kata pun yang ia lontarkan kepada Mama pagi ini. Namun Mama tidak heran dengan kondisi ini. Ditambah memang keadaan rumah pagi itu begitu kacau, sehingga tak ada kesempatan mereka untuk bicara satu sama lain. Ayo Din, imbau Mama pada Dinda yang tengah memperbaiki posisi sepatunya di kaki. Dinda langsung berlari menuju mobil dan membuka pintu belakang. Gak enak banget diburu-buru. Mukanya terlihat masam. Maaf, Mama tidak dengar alarm bunyi tadi, makanya telat begini. Maaf ya nak. Sesal Mama lembut dan begitu merasa bersalah. Dinda hanya membalas dengan anggukan, karena ia memang juga bersalah pada kondisi ini. Mama kemudian melajukan mobil dengan kecepatan yang cukup tinggi dari biasanya. Bagaimana tidak, 20 menit lagi bel berbunyi dan keduanya harus sampai di sekolah masing-masing sebelum jam tersebut. Langit tampak gelap, sepertinya hujan lebat akan mengguyur desa tersebut. Sepanjang jalan, warga juga tidak begitu ramai, berlalu lalang seperti biasanya. Barangkali takut terkepung hujan di sawah atau ladang mereka. Setelah 12 menit perjalanan, akhirnya sampai di sekolah Sisil. Sebelum Sisil turun dari mobil,
dia menyalami mamanya tanpa berucap apa-apa. Mama mulai terlihat heran dengan respon Sisil yang tak seperti biasanya. "Sudah kak," ucap Dinda. Sisil hanya mengangkat tangan kanannya dan terus berjalan tanpa berbalik arah melihat Dinda. "Semangat belajarnya sayang," ucap Mama menimpali. Namun Sisil tak merespon. Mama yang harus mengantarkan Dinda pula tidak ingin mengambil pusing dengan sikap Sisil pagi ini. Mama kemudian menjalankan mobil dengan tenang. Di lain sisi, Dinda tampak mengecek tasnya dengan keadaan buku yang tidak tersusun rapi, kemudian merapikannya. Hari ini, perasaan dan pikiran Sisil tengah melanglang buana. Tak jelas pula entah apa yang ada di hayalannya. Di sekolah pun, ia lebih banyak menghabiskan waktunya termenung daripada mendengarkan guru mengajar. Sesekali, Sisil memperbaiki posisi duduknya. Untuk menghilangkan kegalauan hati, juga menghindari rasa tersinggung dari guru yang mengajar. Sisil yang duduk di bagian belakang, rapat dengan dinding kelas, terlihat gerasa gerusuk memainkan tangannya. Sesekali mengubah posisi duduk dan melepas napas panjang dan mencondongkan wajah cantiknya menghadap loteng kelas. Dan tanpa ia sadari, waktu istirahat telah tiba. "Sil, kamu tidak pergi ke kantin?" tanya Lydia, teman sekelas Sisil yang begitu sabar menghadapi sikapnya dengan dingin. Sisil melepaskan tangan kanannya dari dagu yang ia topang sejak tadi, lalu menggelengkan kepala pelan, mengisyaratkan ketidakterikannya atas ajakan Lydia. "Oh, kamu kenapa sih? Aku lihat kayaknya bengong-bengong gak jelas, kayak banyak pikiran." Gak apa-apa," balasnya sembari menutup buku tulis. Pundaknya pun ikut naik seiring ujarnya yang singkat. "Beneran, mukanya kusut gitu kok." "Ya gini-gini, aku juga merhatiin kamu. Biasanya diam-diam juga gak kusut gini tampangnya," ejek Lydia. "Alah, sok tahu kamu," umpat Sisil.